annahu la yajuzu illa fil masjid. Maka ini menunjukkan bahasanya iktikaf tidak boleh dilakukan kecuali di masjid. Kemudian keterangan yang sama juga disampaikan oleh Ibnu Qudamah. Bahkan kata Ibnu Qudamah, ulama sepakat iktikaf tidak boleh dilakukan di masjid. Beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Mughni, wala yasihul i'tikafu fi ghairi masjidin idza kana al-mu'takifu rajulan la na'lamu fi hadza baina ahli al-ilmi khilafan. Dan tidak sah iktikaf dilakukan di selain masjid apabila yang iktikaf adalah lelaki, dan kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini, yang itu mengisyaratkan bahasanya ulama sepakat iktikaf tidak sah jika dilakukan di selain masjid. Fa khassaha bidzalika walau sahal i'tikafu fi ghairiha. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah Ta'ala, wal aslu fi dzalika qaulullahi Ta'ala, dan dalil tentang masalah ini adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 187. Wa antum aqifuna fil masajid, ketika kalian sedang iktikaf di masjid. Maka Allah hanya menyebutkan masjid di situ. Andaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai sah iktikaf di selain masjid, tentu larangan untuk melakukan hubungan badan ketika iktikaf tidak hanya berlaku ketika di masjid. Wallahu ta'ala alam. Namun para ulama mengatakan bahwasanya pernyataan Ibnu Qudamah bahwa ulama sepakat bagi lelaki tidak boleh iktikaf kecuali di masjid, kata sebagian ulama, perkataan ini kurang benar. Dalam arti ada sebagian ulama yang punya pendapat yang berbeda. Ada sebagian ulama yang punya pendapat yang berbeda. Artinya itu bukan sampai pada tingkatan ijma. Cuman pendapat berbeda ini hanya diwakili oleh salah seorang ulama dalam referensi yang saya baca, yaitu Muhammad bin Umar bin Lubabah, ulama Malikiyah. Wattafaqal ulama'u ala masyrutiyatil masjid lil i'tikaf illa Muhammad bin Umar Ibni Lubabah al-Maliki. Ulama sepakat iktikaf itu syaratnya harus di masjid, kecuali yang berbeda dalam masalah ini adalah Muhammad bin Umar bin Lubabah al-Maliki. Fa'ajazahu fi kulli makan, beliau membolehkan iktikaf di setiap tempat, termasuk di rumahnya, karena ibadah seorang hamba itu yang paling afdal adalah terutama ibadah yang sifatnya sunnah seperti sholat sunnah, sholat duha, sholat tahajud, yang paling afdal adalah ketika dilakukan di rumah. Ini alasan Muhammad bin Umar bin Lubabah al-Maliki. Namun pendapat ini pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah, dan yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat jamaahir ulama yang mengatakan bahasanya iktikaf di masjid itu hukumnya tidak boleh dan tidak sah. Bagaimana dengan adanya alasan corona? Alasan karena wabah dan seterusnya itu berlaku ketika kaitannya dengan masalah rukhsah ibadah yang sifatnya wajib atau dalam masalah darurat untuk melakukan pelanggaran sesuatu. Sementara ibadah yang sifatnya sunnah seperti iktikaf dengan ijma ulama hukumnya sunnah, maka tidak mendesak untuk kemudian dilakukan di rumah sebagai ganti dari masjid. Dalam arti, kalaupun tahun ini kita tidak bisa iktikaf di masjid disebabkan karena adanya wabah, maka tidak mendesak untuk memaksakan diri melakukan iktikaf di rumah karena kita tidak bisa iktikaf di masjid. Mengingat iktikaf itu hukumnya sunnah dan tidak wajib, sehingga tidak harus memaksakan diri untuk melakukan iktikaf di tempat yang tidak memenuhi syarat. Tayyib. Selanjutnya kita berbicara untuk iktikaf bagi wanita. Jumhur ulama mengatakan bahwa wanita tidak boleh iktikaf kecuali di masjid sebagaimana lelaki. Ini pendapat jumhur ulama. Namun ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa wanita boleh iktikaf di masjid rumahnya. Masjid rumahnya itu musola yang ada di dalam rumah, ya, yang disediakan khusus untuk tempat sholat. Dan ini merupakan
pendapat Hanafiyah dan pendapat Imam Syafi'i fil qadim, pendapat Abu Hanifah, pendapat Hanafiyah dan pendapat Imam Syafi'i menurut qaul qadim. Qaul qadim artinya keterangan Imam Syafi'i ketika beliau masih berada di Irak. Sedangkan qaul jadid, pendapat yang baru, qaul qadim artinya pendapat lama Imam Syafi'i, adalah pendapat beliau ketika beliau berada di Irak. Sedangkan qaul jadid adalah pendapat Imam Syafi'i ketika beliau sudah berpindah ke Mesir. Menurut qaul qadim, iktikaf bagi wanita di rumah, di tempat sholat rumahnya, hukumnya diperbolehkan, dan ini juga pendapat yang dimiliki oleh Hanafiyah. Namun wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih mendekati dalam masalah ini adalah bahwa iktikaf di masjid bagi wanita juga merupakan syarat. Dalam arti ketentuan iktikaf baik bagi lelaki dan wanita adalah sama, yaitu harus dilakukan di masjid, tidak boleh dilakukan di rumah. Dan insya Allah ini yang lebih mendekati sebagaimana praktek Nabi SAW dan para istri beliau ketika mereka iktikaf. Tidak ada riwayat yang kita jumpai bahwasanya mereka melakukan iktikaf di rumahnya. Karena itu wallahu ta'ala alam, kesimpulannya, kalaupun saat ini kita tidak bisa melaksanakan iktikaf, atau Anda yang punya kebiasaan iktikaf tidak bisa melaksanakannya di masjid, maka tidak perlu memaksakan diri untuk melakukan iktikaf di tempat yang tidak memenuhi syarat, yaitu di musola rumah, karena iktikaf syaratnya harus dilakukan di masjid. Dan semoga bagi Anda yang sudah memiliki kebiasaan iktikaf di masjid, namun saat ini tidak bisa iktikaf karena kondisi halangan, dan Anda tetap punya niat untuk melakukan iktikaf di masjid, semoga Allah Ta'ala akan tetap berikan pahala bagi Anda sebagaimana kebiasaan-kebiasaan tahun sebelumnya. Karena Nabi SAW bersabda, "Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu ma kana muqiman sahiha." Apabila seorang hamba itu sakit atau dia safar sehingga dia tidak bisa melakukan beberapa ibadah yang menjadi rutinitasnya, maka dia tetap mendapatkan pahala sebagaimana ibadah rutinitasnya ketika dia sedang sehat dan dia mukim, tidak sedang safar. Anda tidak bisa iktikaf bukan karena malas, tapi tidak bisa iktikaf karena kondisi wabah, sehingga kita di tahun ini libur iktikaf. Namun semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan pahala iktikaf untuk kita. Wallahu taala alam. Tayyib. Sementara untuk pertanyaan yang kemarin belum sempat kita jawab, yaitu terkait masalah utang judi, wallahu alam, saya sudah berusaha untuk mencari keterangan-keterangan para ulama namun belum menemukan, sehingga mohon maaf belum bisa kami kasih jawaban. Mohon dikasih waktu tunda, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menemukannya. Kemudian yang kedua, posisi orang yang mau zakat emas itu menggunakan uang atau menggunakan harga jual atau harga beli, karena ada selisih antara harga jual dengan harga beli. Penjelasannya wallahu ta'ala alam, bahwa uang itu sebenarnya turunan dari emas, sehingga yang pokok dalam masalah zakat itu emas dan perak, sedangkan uang itu sifatnya turunan. Karena itu idealnya adalah turunan dibawa ke pokok, bukan yang pokok dibawa ke turunan. Ada asal, ada far', ada asal, ada cabang. Emas itu asal, uang itu cabang. Karena emas itu asal, maka berarti standar perhitungannya adalah standar emas. Sedangkan uang itu cabang. Karena uang itu cabang, maka seharusnya dia dibawa ke asal. Karena itu sebenarnya perhitungan idealnya itu begini. Bukan emas dirupiahkan, tapi rupiah diemaskan. Perhitungan yang standar, yang lebih ideal adalah yang cabang dibawa ke pokok, sehingga yang rupiah diemaskan. Itu yang lebih standar. Kenapa demikian? Karena emas itu asal, sedangkan uang itu turunan.
ya meskipun eh, dibolehkan untuk dibalik karena secara konversi sama. Nah, selanjutnya yang jadi pertanyaan adalah kalau kita mau menguangkan emas, misalnya kita punya emas batangan, kita punya emas perhiasan, kemudian kita mau zakati. Jarang orang zakat bayarnya pakai emas, tapi bayarnya pakai uang. Ini mau kita konversi ke uang. Itu kira-kira menggunakan harga jual ataukah harga beli? Harga jual dan harga beli saya pastikan standarnya. Harga jual adalah harga toko emas menjual. Harga beli berarti sebaliknya, harga toko emas membeli. Harga jual itu bukan harga Anda menjual ya, tapi harga toko emas menjual. Harga beli berarti harga toko emas membeli. Mana yang lebih mahal? Harga jual lebih mahal. Toko emas menjual lebih mahal dibandingkan ketika toko emas membeli. Baik, dari dua harga ini mana yang dipakai? Wallahu ta'ala alam. Yang dipakai adalah harga toko emas menjual. Karena itu harga yang berlaku di masyarakat, yang tertera di internet, yang kemudian menjadi harga standar yang ada di dunia maya, yang ada di masyarakat. Makanya ketika Anda searching misalnya harga emas, Anda search di Google harga emas, terpampang harga tertentu, itu harga jual Antam mengeluarkan emas, atau harga jual toko emas mengeluarkan emas. Sedangkan harga beli itu harga margin. Toko ini ingin mendapatkan margin. Bapak karena sudah merasa nggak butuh emas atau karena butuh duit, maka sini saya beli, tapi saya minta keuntungan. Akhirnya dia beli dengan harga yang lebih murah. Sehingga wallahu alam, yang menjadi acuan adalah harga jualnya dan bukan harga belinya, karena harga beli itu sifatnya agar toko bisa mendapatkan margin, tapi kalau harga jual berarti harga standar yang berlaku di masyarakat. Wallahu ta'ala alam. Sedangkan untuk posisi emas istri, jika emas itu sudah menjadi milik istri, maka dia dizakati sendiri dan tidak digabung dengan harta suaminya. Karena jika harta itu sudah menjadi milik istri, maka terpisah dengan harta suaminya. Tapi jika emas itu sifatnya hanya dipakai oleh istri, dibelikan oleh suami, namun belum ada perpindahan kepemilikan, maka pada asalnya dia dizakati bareng dengan hartanya suami. Wallahu ta'ala alam. Baik, sekarang coba kita angkat penelpon yang masuk. Silahkan, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mau tanya Ustaz. Yang pertama, apakah zakat mal itu bisa diberikan kepada keponakan? Ya, dalam hal ini keponakan ini keponakan saya perempuan, kemudian dia punya suaminya ikut bekerja dengan saya, mau pinjam, daripada pinjam maka saya lebih baik saya memberi. Beri itu bisa niatkan kita kami sodakoh atau zakat. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, jika ada suami istri, kemudian istrinya meninggal, pada saat dia menikah seorang perempuan ini, seorang suami tidak membawa apapun, kemudian dia sudah punya sebelumnya, sebelum nikah dengan suami itu ada anak dan harta-harta yang dibawa oleh istri. Apakah suami ini mendapatkan warisan meskipun dia tidak ada keturunan dari istri tersebut, tidak mempunyai keturunan dari istri tersebut jika istrinya meninggal? Baik. Tidak ada tidak ada andil di dalam harta yang dibawa oleh istri. Baik. Syukran, jazakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah zakat mal diserahkan ke keponakan atau suami keponakan? Keponakan Anda wanita, kemudian zakat itu diserahkan ke suaminya. Jawabannya, zakat mal boleh diserahkan kepada orang yang tidak wajib kita nafkahi. Dan keponakan bukan termasuk orang yang wajib kita nafkahi. Sehingga zakat mal boleh diserahkan kepada keponakan, apalagi suaminya. Berarti kalau suaminya orang lain. Karena itu tidak masalah ketika mereka dikasih zakat mal dengan satu syarat,
dia termasuk 8 asnaf. Salah satu dari 8 asnaf, baik dia orang fakir, orang miskin, atau ghorimin, dia sebagai orang yang terlilit utang, maka dia berhak untuk mendapatkan zakat dari Anda. Tapi kalau dia bukan salah satu dari 8 asnaf, maka tidak boleh mendapatkan zakat baik dari Anda maupun dari siapapun. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, tentang posisi suami istri. Istrinya meninggal. Nah, ketika terjadi pernikahan antara lelaki dan wanita ini, sang wanita ini sudah membawa harta, sudah membawa anak, lalu menikah dengan lelaki, dan dari hasil pernikahan ini tidak ada anak, tidak menghasilkan anak. Lalu istri ini mati, apakah sang suami dapat warisan? Jawabannya dapat. Jawabannya tetap dapat. Dan warisan itu sah hanya sebatas dengan akad, meskipun belum terjadi hubungan badan. Warisan itu sah hanya sebatas dengan akad, meskipun belum terjadi hubungan badan. Ada satu peristiwa, ada orang yang tanya kepada Ibnu Mas'ud. Seorang lelaki menikahi seorang wanita, kemudian sebelum terjadi hubungan badan, lelaki ini mati. Lalu, dan dia belum menetapkan mahar. Dalam riwayat itu belum menetapkan mahar. Akhirnya peristiwa ini ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, dia berhak mendapatkan mahar mithal, wanita ini berhak mendapatkan mahar mithal, dan dia wajib menjalani masa iddah, dan dia berhak untuk mendapatkan warisan. Itu keputusan Ibnu Mas'ud. Datang salah satu sahabat. Lalu sahabat ini mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah SAW memutuskan hal yang sama pada seorang sahabat wanita yang ada di zaman beliau. Mendengar pengakuan ini, Ibnu Mas'ud sangat gembira karena ternyata ijtihad beliau sama sebagaimana yang pernah diputuskan oleh Nabi SAW. Dalam kasus ini baru saja terjadi akad nikah, belum sempat melakukan hubungan badan. Kemudian ketika sang suami mati, wanita ini tetap menjalani masa iddah sebagai wanita yang ditinggal mati oleh suaminya 4 bulan 10 hari, dan dia ditetapkan untuk mendapatkan warisan. Padahal ya tentu saja nggak ada andil sama sekali. Jangankan ada andil, melakukan hubungan badan saja belum. Tapi kemudian sang suami, sang lelaki meninggal, dia tetap mendapatkan warisan. Karena itu ketika istri mati, meskipun suami tidak punya andil sama sekali terhadap harta bawaan istri, maka sang suami tetap berhak mendapatkan warisan. Wallahu a'lam. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan, dengan siapa, di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Dengan Abu Iskandar di Depok. Baik, agak keras sedikit Pak. Oh iya. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Dari Abu Iskandar di Depok. Baik. Mau tanya Pak Ustaz. Ada teman, ya, kemudian dia nelpon, dia sampaikan bahwa dia tidak bisa atau tidak mempunyai kemampuan untuk membayar zakat fitrah. Nah, apakah zakat fitrah saya boleh nggak saya berikan ke teman saya itu, Pak Ustaz? Baik, cukup Bapak. Jazakallah khairan. Ada teman yang menghubungi Bapak bahwasanya beliau tidak mampu untuk membayar zakat fitrah. Tidak mampu membayar zakat fitrah. Berarti sangat masuk kategori orang miskin, karena zakat fitrah itu untuk zaman seperti saat ini cukup murah ya, 3 kilo beras kurang lebih 30.000 per orang. Kalau sampai dia nggak mampu mengeluarkan zakat fitrah, berarti dia tidak punya tabungan yang cukup untuk membeli 3 kg beras untuk zakat fitrah dirinya, atau beberapa kilogram beras untuk dirinya dan keluarganya. Sehingga dia sangat memenuhi syarat disebut sebagai orang miskin, maka dia berhak untuk mendapatkan zakat fitrah. Tidak hanya dari Bapak, bahkan mungkin dari yang lain. Mungkin Bapak bisa minta bantuan teman-teman Bapak yang lain yang berkecukupan, yang mau zakat fitrah. Ini ada salah satu mustahik yang sangat berhak. Nanti saya akan salurkan zakat fitrah ke sini, silahkan titip
sehingga dia bisa mendapatkan zakat fitrah yang lebih banyak. Wallahu alam. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Silakan, dengan siapa di mana? Putus. Sambil menunggu, silakan dibacakan pertanyaannya. Dari Stani Agustaf di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berencana akan membayar zakat mal. Ibu saya meminta saya menyiapkan sejumlah uang untuk saudara-saudara yang miskin dan satpam-satpam kompleks rumahnya. Dalam kondisi sekarang, tentu semua orang hidupnya lebih susah. Bolehkah saya menjadikan ini sebagai pembayaran zakat mal? Jazakallahu khairan. Baik, Anda ingin membayar zakat mal dan ibu Anda berharap agar menyiapkan sejumlah uang untuk diserahkan kepada saudara yang miskin atau satpam yang ada di sekitar kompleks perumahan. Bolehkah ini dijadikan sebagai zakat mal? Jawabannya boleh Anda niatkan sebagai zakat mal. Dan saya kasih rincian seperti ini. Jika memang waktu zakat Anda adalah di bulan Ramadan ini, berarti hitung saldo tabungan Bapak, nanti total saldonya berapa, diambil 2,5%. Lalu silahkan dikeluarkan sebagai zakat. Pastikan penerimanya adalah orang fakir miskin atau ghorimin yang terjebak utang, apapun profesinya, baik dia sebagai satpam maupun dia sebagai atau berprofesi yang lain. Dan utamakan keluarga yang tidak wajib Anda nafkahi banyak, seperti saudara, sepupu, paman, bibi, dan seterusnya. Mereka berhak untuk mendapatkan zakat dari Bapak. Kemudian yang kedua, jika zakat Bapak bukan Ramadan ini, tapi misalnya bulan Dzulhijjah, zakat Bapak di bulan Dzulhijjah bukan di Ramadan ini, kemudian Anda keluarkan zakat itu di bulan Ramadan ini, maka berarti ini masuk dalam kategori membayar zakat sebelum haul. Dan para ulama membolehkan, dan ini pendapat jumhur ulama, dan zakat tetap sah. Sehingga baik zakatnya di bulan Ramadan ini maupun di bulan yang lain setelah Ramadan, ketika Anda keluarkan uang itu dengan niat zakat, sah sebagai zakat. Masalah siapa yang dikasih, bisa menggunakan pertimbangan prioritas. Anda dahulukan siapa yang lebih membutuhkan, dan dahulukan keluarga dibandingkan selain keluarga, dahulukan orang yang dekat dibandingkan yang jauh. Dan kalau dananya cukup banyak, maka bisa Anda bagi rata. Tapi kalau terbatas, berarti perlu dilakukan prioritas dalam masalah ini. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Sambil menunggu penelpon berikutnya, silahkan. Dari pemirsa Paliko TV di Padang. Saya K dari Payakumbuh mau bertanya, Ustadz, bagaimana cara menyikapi atau bertahan dengan suami yang kasar dan emosional? Nah, kalau membaca maskernya dibuka. Baik, kita angkat dulu penelponnya. Silakan, dengan siapa di mana? Silakan. Baik, silakan Pak. Dengan dasar ini ada kasus untuk muamalah dalam usaha. Jadi ada satu perusahaan customer, di situ ada PIC yang berwenang untuk membuka PO ke vendor. Ada apa Pak, VIP? Ada PIC di dalam perusahaan atau si customer ini, dia PIC untuk mengeluarkan PO ke vendor. Baik, PIC. Jadi orang itu yang mengatur PO itu ke mana nantinya. Nah, kemudian ada satu vendor, di situ ada orang atau PIC-nya yang kenal baik dengan PIC yang di customer tadi. Nah, si PIC yang di vendor A ini ada kesepakatannya bahwa nanti kalau misalkan mau dapat PO dari customer ini, si PIC ini minta jatah atau minta fee sekian persen dari PO yang diturunkan itu kan. Baik. Nah, kemudian si PIC dari vendor A tadi
dia ada rencana untuk bikin perusahaan sendiri sebagai vendor C. Jadi nanti di customer memberikan PO ke vendor A di bawah PIC tadi membuat perusahaan vendor C. Nah itu nanti PIC dari vendor A ini juga yang membuka PO ke vendor lainnya. Jadi maksudnya di perusahaan vendor C ini nanti dibentuk oleh PIC yang dari vendor A, sedangkan vendor A itu PIC-nya masih bekerja di vendor A. Memang mohon maaf Bapak, vendor A ini cuma broker aja, jadi dia tidak produksi internal. Jadi setiap kali ada PO dia akan sebar ke vendor-vendor yang lain. Apakah vendor yang lain itu satu perusahaan dengan vendor A? Beda. Berarti dia menggait orang lain. Ada satu vendor C yang dia mau dirintis oleh PIC dari vendor A ini. Jadi PIC vendor A ini dia karyawan dari vendor A ini tersebut. Vendor B salah satunya adalah PIC-nya adalah karyawan di vendor A. Iya betul. Baik. Nah itu nanti PIC yang di customer tadi itu yang meminta jatah sekian persen dari itu yang bayar adalah vendor B, bukan vendor A. Bayarnya ke vendor B langsung, bukan ke vendor A. Jadi vendor B yang bayar ke PIC-nya. Sedangkan perusahaan vendor A ini dia tidak mengetahui ada transaksi seperti itu dari ownernya atau bagian yang punya perusahaan tersebut. Maksud Bapak, apakah vendor A ini tahu bahasanya nanti akan ada fee yang diberikan ke PIC customer? Vendor A ownernya itu tidak mengetahui. Tidak mengetahui. Cuma PIC-nya aja atau karyawannya saja. Tapi PIC-nya tahu ya. Kemudian di sini ada pertanyaan teman dia itu bekerja sama dengan PIC dari vendor A tadi untuk membuka vendor B ya untuk perusahaan barunya. Baik, yang jadi pertanyaan Bapak? Jadi apakah dengan transaksi seperti ini kemenangan itu punya anggapan ini semua tidak diperbolehkan? Teman Bapak di posisi sebagai apa? Ya. Teman Bapak di posisi sebagai apa di vendor A? Freelance. Ya, jadi tidak ada ikatan resmi. Tidak ada kepentingan dengan masalah sogoknya ya? Tidak ada. Baik. Cuma karena di situ teman-teman jadi membantu ya. Karena ada satu proyek dia yang menghitung, dia yang nyari penawaran harga. Di situ dia mungkin dari harga si supplier dia up gitu oleh teman anak itu tujuannya untuk mendapatkan fee buat dia sendiri. Baik, cukup Bapak? Ya itu Pak. Mungkin sebentar itu. Baik, jazakumullah khairan. Tayyib, ini cukup rumit pertanyaannya terkait masalah kerjasama bisnis karena ada beberapa pihak yang terlibat. Ada sebuah customer yang PIC customer ini punya kerjasama dengan vendor A, kemudian PIC vendor A bekerja sama dengan vendor B dan mereka saling melakukan kesepakatan untuk berbagi fee. Fee seperti ini jelas hukumnya terlarang, apalagi itu disepakati. Andai kan tidak disepakati hukumnya dilarang, apalagi disepakati. Kalau tidak disepakati sehingga dia baru dikasihkan setelah proyek selesai, di tempat kita sering disebut dengan gratifikasi, dan Nabi SAW menyebut gratifikasi termasuk di antara harta khianat. Beliau SAW bersabda, hadaya ummal ghululun, hadiah yang diberikan kepada karyawan statusnya adalah ghulul, harta khianat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang melakukan ghulul, maka dia nanti akan membawa harta ghululnya di hari kiamat. Yang ghulul uang nanti akan dia gendong uang itu. Yang ghulul harta akan dia gendong harta itu. Yang ghulul kambing dia gendong kambing, ghulul sapi dia gendong sapi. Nabi SAW ngasih penjelasan demikian. Sehingga
hukumnya tidak diperbolehkan, bahkan termasuk dosa yang mendapatkan ancaman khusus. Apalagi ketika disepakati. Nanti kalau kamu dapat, saya dikasih sekian persen, yang itu dikasih sekian persen. Maka hukumnya lebih terlarang. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kalau misalnya kita berada di perusahaan itu tapi tidak berkepentingan dengan adanya kesepakatan fee tersebut. Jika Anda bekerja di tempat itu sebagai tenaga profesional, baik freelance maupun karyawan tetap, yang tidak berurusan dengan masalah fee. Sehingga misalnya Anda di vendor B ngasih fee kepada vendor A atau kepada customer, dan Anda bekerja di unit produksinya. Anda cuma diminta oleh atasan, tolong buatkan barang seperti ini, lalu Anda buatkan di unit produksi, dan Anda dapat gaji dari situ. Insya Allah gaji yang Anda dapatkan halal, karena Anda tidak berurusan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan. Saya sering kasih ilustrasi seperti ini. Hampir semua perusahaan itu pasti punya utang riba atau punya saldo riba. Apalagi perusahaan asing yang berasal dari negara non-muslim, yang mereka tidak pernah punya pikiran tentang masalah riba. Terus bagaimana ketika kita bekerja di situ sebagai karyawannya? Jawabannya, Anda tidak bertanggung jawab dengan masalah kebijakan keuangan perusahaan. Sehingga misalnya direktur keuangan perusahaan, dia menetapkan utang dari bank A sekian, kemudian deposito di bank B sekian, otomatis akan ada banyak riba di sana. Tapi Anda bekerja di bagian misalnya produksi, yang tidak punya sepeser pun peran untuk usul kepada direktur, maka Anda dalam hal ini sah untuk mendapatkan gaji dan halal, sementara apa yang dilakukan oleh atasan Anda, pelanggaran ini Anda tidak bertanggung jawab. Wallahu a'lam, itu yang saya pahami. Sehingga kalau teman Anda yang bekerja di vendor A, dia sama sekali tidak ada kaitannya dengan masalah sogok menyogok, semoga pendapatan yang dia miliki adalah pendapatan yang mubah. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian pertanyaan yang tadi disampaikan terkait apa tadi? Bagaimana cara menyikapi atau bertahan dengan suami yang kasar dan emosional? Bagaimana cara menyikapi suami yang kasar dan emosional? Yang mungkin bisa kita sarankan adalah ajak suami untuk ikut kajian, karena dengan kajian maka orang bisa semakin lembut hatinya. Sebagaimana yang Allah firmankan, fabima rahmatin minallahi lintalahum, fabima rahmatin minallahi lintalahum, engkau bisa bersikap lembut kepada orang lain disebabkan karena rahmat dari Allah. Dan salah satu di antara sumber rahmat adalah bacaan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Quran diperdengarkan, maka perhatikan. Apabila ada suara Quran, maka perhatikan, dengarkan dengan baik agar engkau dirahmati. Sehingga ketika suami Anda mendengarkan Al-Quran, itu salah satu di antara upaya agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat. Termasuk Anda ketika mendengarkan Al-Quran, termasuk di antara upaya agar mendapatkan rahmat. Yang kedua adalah forum pengajian, majelis ilmu. Nabi SAW mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Apabila ada sekelompok orang yang belajar di masjid Allah, mempelajari dan mengkaji kitab Allah, maka Allah Ta'ala akan turunkan ketenangan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan liputi mereka dengan rahmat. Sehingga dengan rahmat-rahmat seperti inilah seorang hamba hatinya akan semakin lunak dan semakin lembut. Dan bukti seperti ini sudah cukup banyak. Beberapa testimoni yang pernah saya dengarkan dari orang yang awalnya keras, kasar, tapi kemudian karena dia ikut ngaji, terjadi perubahan. Salah satu di antara perubahannya adalah lebih lunak, lebih lembut. Sehingga kita bisa lihat pengaruh besar dari orang yang ikut forum pengajian. Wallahu ta'ala alam. Coba kita angkat penelpon berikutnya. Silakan, dengan siapa di mana? Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ya, dari Umu Efrisa di Pondok Gede Bekasi. Terkait kondisi saat ini kan kita terhalang dari menuntut ilmu keluar. Nah, alhamdulillah sekarang banyak live streaming. Terkait hal itu, apa ada perbedaan keutamaan kalau kita nonton live streaming yang live sama yang rekaman? Baik, cukup. Terus satu lagi, kan waktu ijabah dalam berdoa, dalam sholat itu ada dua ya untuk berdoa, pada saat sujud dan di akhir sholat. Untuk yang di akhir sholat itu di redaksi hadisnya hanya untuk sholat wajib aja ya Ustaz. Kalau misalnya gitu pas sholat sunat tuh sebaiknya kita tetap baca atau enggak ya setelah tasyahud itu? Baik, cukup Ibu. Makasih ya Ustaz ya, jazakumullah khair, barakallahu fiik. Wafikum barakallahu wa jazakumullah khairan. Baik. Di situasi pandemi seperti ini kita tidak bisa menghadiri majelis ilmu. Dan untuk semua kegiatan yang mengumpulkan massa tidak bisa kita lakukan. Alhamdulillah kita bisa tetap belajar meskipun dengan kondisi keterbatasan karena kita hanya bisa melihat live streaming atau melalui televisi. Apakah ada perbedaan dari sisi pahala? Jawabannya wallahu ta'ala alam, antara yang hadir langsung dengan yang menonton jelas pahalanya beda. Ini saya berbicara dalam kondisi normal ya. Saya bicara dalam kondisi normal. Sehingga ketika ada pengajian di sebuah masjid dan masjid itu mudah bagi Anda untuk Anda jangkau, tapi Anda tidak datang di majelis ilmu. Anda lebih suka di rumah, kemudian nonton TV Roja atau Niaga TV atau TV-TV yang lainnya, dan Anda tidak hadir di majelis ilmu. Maka tentu pahala yang hadir dengan yang nonton di live streaming berbeda. Akan lebih besar pahala mereka yang hadir di majelis ilmu. Namun kalau dalam situasi yang tidak normal seperti ini, apakah pahalanya beda? Anda kalau mau hadir di majelis ilmu tidak bisa, karena tidak ada. Sehingga bisanya hanya lihat di live streaming. Semoga karena tidak mampu melakukan yang lebih utama disebabkan karena kondisi tertentu, Allah tetap kasih pahala kita yang sama sebagaimana kita hadir. Disebabkan karena kita nggak mampu. Berdasarkan kaidah yang tadi kita sampaikan dalam sebuah hadis, idza maridal abdu aw safara kutiba lahu ma kana muqiman sahiha. Ketika seorang hamba sakit atau safar dan dia tidak bisa melakukan amal ibadah rutinitasnya ketika sehat, maka Allah tetap kasih catatan pahala amal sebagaimana rutinitasnya ketika normal. Dan itu yang bisa kita jadikan sebagai harapan ya. Semoga Allah tetap kasih kita pahala sesuai kebiasaan. Waktu kondisi normal, Anda yang terbiasa ikut majelis ilmu, Anda yang terbiasa hadir sholat jamaah di masjid 5 waktu, kita alhamdulillah nggak pernah bolos Jumatan. Hanya pas ketika pandemi atau ketika kondisi yang tidak mungkin karena sakit, kita nggak Jumatan. Semoga kita tetap dapat pahala itu semuanya, meskipun kita tidak bisa melakukannya. Kemudian yang kedua terkait waktu mustajab ketika sholat. Tadi penanya menyampaikan ada dua. Pertama adalah ketika sujud, dan yang kedua ketika mendekati salam, setelah tasyahud sebelum salam. Untuk setelah tasyahud sebelum salam, betul teks hadisnya adalah fi duburi kulli salatil maktubah. Fi duburi kulli salatil maktubah. Di setiap dubur sholat wajib. Dan yang dimaksud dubur adalah bagian penghujung sebelum berakhirnya sholat wajib. Karena itu, apakah ini juga berlaku untuk sholat sunnah? Ada kaidah yang mengatakan, ma sabata fil faridah sabata fin nafilah, wa ma sabata fin nafilah sabata fil faridah. Yang berlaku dalam sholat wajib juga berlaku dalam sholat sunnah. Yang berlaku dalam salat sunnah juga berlaku dalam salat wajib, kecuali jika ada dalil yang mengecualikan. Sehingga misalnya dalilnya berbicara tentang salat wajib. Aisyah bercerita, Nabi SAW ketika salat ini beliau membaca doa iftitah seperti ini. Atau sahabat bercerita, Nabi SAW ketika salat lail beliau membaca doa iftitah seperti ini. Doa ini dibaca oleh Nabi SAW ketika sholat wajib, doa ini dibaca oleh beliau ketika sholat sunnah.
bolehkah kita ambil doa itu lalu kita baca di selain sholat wajib dan selain sholat sunnah? Misalnya doa iftitah sholat wajib kita baca ketika sholat sunnah, doa iftitah sholat sunnah kita baca di waktu sholat wajib. Para ulama mengatakan diperbolehkan karena aturan sholat secara umum sama antara wajib dan sunnah, yang beda adalah hukumnya. Sehingga yang berlaku di sholat sunnah juga berlaku di sholat wajib dan sebaliknya. Karena itu wallahu alam, sebagaimana ini adalah waktu ijabah, waktu mustajab ketika sholat wajib, maka semoga juga berlaku dalam sholat sunnah. Maka Anda bisa membaca doa di penghujung tasyahud ketika sholat sunnah. Wallahu a'lam. Baik, kita angkat penelpon dari Malaysia. Silahkan, dengan siapa di mana? Silahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz, dengan Sister ya dari Los Angeles. Mau bertanya tentang dari Los Angeles ya. Pekerjaan saya itu menjaga kayak pasien gitu, tapi pasiennya semuanya sehat dan banyak sekali waktu nganggur. Terus waktu nganggurnya digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tapi tidak bersangkutan dengan kerjaan, kayak mengajar anak-anak karena semuanya sekarang lewat internet, mengajar anak-anak ngaji, Islamic study dan lain sebagainya. Tetapi pekerjaan semuanya terjalankan dengan baik. Dan bos saya tidak termasuk bos yang melarang saya untuk melakukan apa-apa selama semua pasien tertangani dengan baik, makanannya, obatnya, semuanya. Apakah itu dibolehkan Pak Ustadz menggunakan waktu bekerja? Baik, Anda bekerja. Anggurnya itu digunakan untuk kegiatan sendiri gitu. Anda bekerja di rentang waktu tertentu ya? Jam sekian sampai jam sekian? Iya, pekerjaan itu dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Baik. Itu banyak sekali waktu nganggurnya Pak Ustadz. Baik. Gitu. Kemudian untuk mengajar itu, mengajar anak-anak, dia sifatnya komersil atau untuk mengajar anak-anak sifatnya komersil atau non komersil? Maksud saya, apakah Anda dapat gaji dengan mengajar anak-anak melalui internet? Oh, tidak. Tidak, semuanya karena tadinya saya mengajar di masjid, Pak Ustadz. Karena masjidnya ditutup, jadi mengajar anak-anak aja donasi dari masjidnya, tetapi tidak digaji. Kebanyakan memang gratis mengajarnya itu Pak Ustadz. Baik, cukup Ibu. Baik, cukup. Baik, barakallahu. Jazakallahu khairan. Baik, kita bahas ketika ada orang yang bekerja di rentang waktu tertentu, tapi ada banyak waktu luang. Maka bolehkah dia mengerjakan pekerjaan yang lain? Ada satu kaidah yang dulu sudah pernah kita sampaikan ya. Asyaghil la yusyaggal. Asyaghil la yusyaggal. Yang sibuk jangan disibukkan. Sehingga ketika seseorang sudah fokus dengan kesibukan tertentu, maka dia tidak boleh disibukkan dengan yang lain. Ini kaidah umum. Kecuali kata Imam Ibnu Utsaimin, jika kesibukan yang kedua itu tidak mengganggu kesibukan yang pertama. Karena itu, jika pekerjaan Anda dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam dan di situ ada banyak waktu nganggur, lalu Anda gunakan untuk beraktivitas yang lain, maka di situ ada dua ketentuan. Satu, aktivitas yang lain itu tidak mengganggu kegiatan utama Anda di tempat kerja. Karena sebenarnya Anda sedang dibeli waktunya. Dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam Anda dibeli waktunya oleh pihak yang mempekerjakan Anda, perusahaan, agar Anda bekerja di situ. Maka selama rentang waktu itu Anda harus memberikan pekerjaan sesuai dengan job yang diberikan kepada Anda. Yang kedua, pekerjaan Anda di sela-sela antara jam 7 pagi sampai jam 7 malam tidak boleh bersifat komersil. Sehingga misalnya Anda bekerja dari jam 7 pagi jam 7 malam, ada banyak waktu luang. Lalu Anda melayani klien yang lain. Kemudian Anda mendapatkan upah. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena ketika Anda melayani klien yang lain, berarti ini termasuk pengkhianatan terhadap klien utama. Baik. Jadi para ulama mengatakan begini, ajir itu ada dua.
Ada ajir am, ada ajir khas. Ada ajir am, ada ajir khas. Ajir itu artinya pekerja ya, yang digaji dengan ujroh. Ajir am itu adalah pekerja yang digaji, tapi dia bisa melayani umum. Contoh ajir am adalah penjahit misalnya. Saya pesan baju ke seorang penjahit. Pak, baju ini tolong diukur, nanti ganti warna ya, warnanya yang warna putih, itu berapa? Kemudian dia hitung, ya kurang lebih 200.000. Jadinya kapan? Bulan depan. Dia bilang jadinya bulan depan. Berarti untuk satu baju saya ini, dia punya rentang waktu 1 bulan. Jam berikutnya datang klien yang lain, Pak saya mau buat baju kayak gini, diukur, jadinya kapan? 1 bulan ke depan. Dalam rentang 1 bulan, dia bisa melayani 10-20 klien. Dia bisa melayani banyak klien. Sehingga dalam waktu yang sama, dia tidak hanya melayani saya, dia melayani konsumen 2, konsumen 3, dan seterusnya. Bolehkah seperti ini? Boleh. Kenapa? Posisi dia sebagai ajir am. Ajir am itu berarti pekerja yang beliau bisa melayani banyak orang dalam waktu yang bersamaan. Yang kedua ajir khas. Ajir khas itu pekerja yang disewa waktunya, yang dibeli waktunya untuk melayani seorang tertentu. Contohnya, ya seperti Anda ya, bekerja dari mulai jam 7 sampai jam 7 pagi sampai 7 malam. Berarti Anda ajir khas. Di rentang waktu itu klien Anda cuma satu, yaitu rumah sehat tadi ya. Anda harus melayani banyak pasien di situ. Di rentang itu Anda harus melayani mereka. Klien ini klien Anda. Maka kalau Anda melayani klien yang lain di waktu itu tidak boleh. Kecuali jika kegiatan Anda di luar waktu itu tidak bernilai komersil, berarti mereka tidak Anda anggap sebagai klien yang lain. Dan yang kedua, tidak sampai mengganggu aktivitas Anda ketika melayani klien utama. Ya. Nah seperti ini banyak di negara kita, seperti PNS ya, yang pekerjaannya mungkin cukup membutuhkan waktu 2 jam, 3 jam selesai semua tugas. Padahal dia bekerja selama 8 jam. Yang 5 jam ngapain? Nonton YouTube ya. Atau mereka yang sudah ngaji ya lihat Yufi TV, atau membaca beberapa situs internet, konsultasi syariah, Rumah Iso, atau situs-situs yang lain. Bolehkah seperti ini? Kalau sifatnya hanya untuk kepentingan pribadi boleh, dan itu tidak komersil. Tapi kalau nyambi melayani klien yang lain, ini mumpung selesai saya tak coding. Anda sebagai programmer terus coding buat software mau dijual ke orang lain. Nah ini tidak boleh, karena berarti Anda mengganda dalam masalah ini. Wallahu alam. Baik, kita coba baca pertanyaan melalui pesan WA, silahkan. Dari pemirsa Rifkan TV di Banjarmasin. Rifkan TV. Nah, silakan. Apakah 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini kita harus bergadang atau tidak boleh tidur sama sekali saat malam? Dan jika boleh tidur, apakah dapat mengurangi pahala? Jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Apakah di 10 malam hari terakhir kita harus bergadang dan tidak boleh tidur? Jawabannya tidak harus ya. Anda boleh tidur, boleh beristirahat. Apakah ketika tidur mengulangi pahala? Jawabannya tidurnya tidak mengurangi pahala. Tapi ketika Anda tidur, Anda kan tidak bisa beribadah karena Anda sedang tidur. Kecuali jika tidur Anda lakukan dengan niat agar bisa beribadah. Sehingga misalnya begini, Anda mau tahajud di 10 malam terakhir. Anda mau tahajud. Tahajud Anda dimulai jam 1. Alarm sudah disiapkan. Sebelum jam 1 Anda kumpul di gardu, makan-makan, terus apalagi misalnya nonton-nonton sama teman-teman, ketawa-ketawa. Jam 1 baru pulang. Terus Anda tahajud. Karena tadi Anda nggak tidur, terasa ngantuk. Akhirnya ketika tahajud baru dapat takbiratul ihram, Allahu Akbar, ngantuk. Anda nggak kuat untuk menyelesaikan 2 rakaat, Anda tidur. Nah ini kesalahan.
Karena kegiatan Anda tadi di gardu nggak ada pahalanya, hanya sebatas ngobrol bersama kawan. Tapi kalau Anda tidur dulu, selesai sholat isya atau Anda taraweh misalnya, setelah itu Anda tidur dan Anda punya niat besar, semoga bisa memulihkan tenaga saya, alarm sudah saya siapkan jam 1, insya Allah saya ingin bangun sholat tahajud. Maka ketika itu Anda lakukan, tidur Anda menjadi pahala. Sebagaimana perkataan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz pernah mengatakan, kuntu ahtasibu 'alallahi naumati kama ahtasibu 'alaihi qaumati. Aku mengharapkan pahala kepada Allah dengan tidur yang aku lakukan, sebagaimana aku mengharapkan pahala dari Allah dengan tahajud yang aku kerjakan. Karena tidur ini dijadikan sebagai sarana untuk bisa melakukan tahajud. Wallahu a'lam. Tayyib, kita angkat nelpon berikutnya. Silahkan, dengan siapa, di mana? Dari Pak Har, dari Banyuwangi, Pak. Silahkan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan, Bapak. Iya. Dan Pak Har dari Banyuwangi, Pak. Silakan, Pak. Mau tanya Ustaz, kalau kebiasaan di daerah saya, kalau iktikaf itu biasanya didahului dengan istighosah dan sholat tasbih. Dan kebetulan di sini bisa iktikaf di masjid bisa. Terus yang kedua Ustaz, kalau di sujud itu kan kita tidak boleh baca Quran kalau sujud. Terus katanya gitu. Terus apa? Kalau baca Tobis wali saudari wasili ami berdoa itu boleh nggak, kan itu berapa ayat Al-Quran. Baik. Dan yang ketiga Ustaz, bolehkah kita menikahi mantan istrinya keponakan? Menikahi mantan istrinya keponakan. Mantan istri keponakan. Baik. Untuk yang pertama, Pak, pertanyaannya apa, Pak? Itikaf di masjid di daerah saya, kebiasaannya itu itikafnya di sana biasanya istighosah dulu, terus ada disambung dengan sholat tasbih. Istighosah disambung dengan sholat tasbih. Yang jadi pertanyaan? Itu apa ada dasarnya? Oh begitu, baik. Apakah ada dasarnya ya? Ada. Baik, cukup Bapak? Ada dalilnya, cukup. Makasih. Jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ketika iktikaf di sebuah masjid, di masjid itu ada kebiasaan istighosah dan sholat tasbih. Wallahu alam. Untuk sholat tasbih sendiri, ulama beda pendapat mengenai status hadisnya, apakah sahih atau tidak. Dan sholat tasbih itu dikerjakan sendiri-sendiri, bukan berjamaah pada asalnya ya. Sebagaimana sholat duha itu dikerjakan sendiri, tidak berjamaah. Dan kalau misalnya kita menilai sholat tasbih ini hadisnya hasan, sebagaimana pendapat sebagian ulama, maka Anda bisa kerjakan sendiri tanpa harus berjamaah, dan itu tidak harus di bulan Ramadan, tidak harus pula di akhir bulan Ramadan. Untuk istighosana saya tidak tahu apakah ada dasarnya tentang masalah ini, dan setahu saya juga tidak ada riwayat tentang itu. Jadi ketika sholat malam ya sholat malam begitu saja, dan tidak ada dzikir berjamaah. Tidak perlu dzikir berjamaah. Karena itu jika Bapak berada di masjid ini, maka fokus saja dengan ibadah pribadi, sehingga tidak perlu ikut jamaah dengan istighosah bareng atau sholat tasbih berjamaah. Karena setahu kami ini tidak didukung oleh dalil maupun penjelasan dari syariat. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, ketika sujud kita dilarang untuk membaca Al-Quran. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW melarang membaca Al-Quran ketika sujud. Lalu bagaimana jika kita membaca doa dari Al-Quran ketika sujud? Seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu ada di surat Al-Baqarah. Atau Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, itu ada di surat Al-Furqan. Atau Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana di akhir surat Al-Baqarah. Atau doa-doa yang lain yang ada dalam Al-Quran. Bolehkah kita baca ketika sujud? Jawabannya tergantung niat. Tergantung niat. Karena Nabi SAW bersabda, wa innama likulli imri'im ma nawa.
status perbuatan seseorang dan apa yang dia dapatkan tergantung dari niatnya. Sehingga kalau Anda membaca doa dari Al-Quran ketika sujud dan niatnya doa, maka berstatus doa. Dan hukumnya boleh, karena ini tidak masuk dalam kategori membaca Al-Quran ketika sujud. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, bolehkah menikahi mantan istri keponakan? Jawabannya boleh, karena istri keponakan bukan mahram bagi Anda, sehingga ketika dia sudah tidak lagi berstatus sebagai istri keponakan, baik karena ponakan Anda sudah meninggal atau keponakan Anda sudah menceraikannya, maka boleh Anda nikahi. Yang tidak boleh adalah anak. Kalau mantan istri anak tidak boleh. Dan dulu kebiasaan jahiliyah adalah menikahi mantan istri bapak atau mantan istri anak. Wallahu ta'ala alam. Baik, silahkan. Dari pemirsa Nika TV. Yang pertama, apa hukumnya seorang yang jualan makanan di siang hari bulan puasa? Yang kedua, bolehkah menumpuk jenazah dalam satu kuburan, Ustaz? Seorang istri ingin dikubur jadi satu dengan almarhum suaminya. Apa hukumnya menjual makanan di bulan Ramadan siang hari? Jika makanan itu makanan mentah, beras, telur, dan bahan-bahan mentah, tepung, hukumnya boleh. Karena tidak ada indikasi itu akan digunakan untuk berbuka. Yang kedua, jika makanan itu makanan siap saji yang tidak bisa tahan lama, misalnya soto, ya, terus apalagi misalnya sate dan aneka makanan yang dia siap saji tinggal makan, maka hukumnya tidak boleh, karena ini ada bentuk ta'awun alal ismi wal udwan. Dan lebih dari itu, perbuatan seperti ini tidak menghormati Ramadan. Perbuatan seperti ini tidak menghormati Ramadan. Sehingga bentuk penghormatan kita kepada Ramadan adalah jangan jualan makanan siang siap saji di siang hari. Kita mendukung dulu kebijakan pemerintah daerah Banten kalau tidak salah, ya, yang melarang warung untuk buka kecuali jika sudah jam 4 sore ke atas. Dan itu hal yang baik meskipun dipermasalahkan di televisi karena ulah salah seorang ibu-ibu yang dia suka berbohong dan seterusnya, padahal dia seorang wanita muslimah, dia pakai jilbab. Tapi karena kebodohannya, ibu ini mempermalukan agamanya sendiri, ya, ibu ini mempermalukan agamanya sendiri, sempat hadir di televisi dan seterusnya. Perbuatan wanita ini sebenarnya tidak cuma berdosa karena membuka warung di siang hari, tapi ketika itu jadi viral, mempermalukan kaum muslimin, dosanya lebih besar. Ya, dosanya lebih besar. Kemudian makanan yang dia siap saji tapi tahan lama. Misalnya apa ya? Jajanan pasar yang itu bisa dimakan nanti ketika berbuka. Sehingga Anda sudah siaga jualan misalnya jam 2 siang. Pukis, ya. Nah, setelah selesai dibungkus. Kemudian nanti dibeli oleh orang dalam kondisi tetap terbungkus. Intinya di situ ada dugaan ini akan dipakai untuk berbuka, tidak masalah. Roti-roti seperti donat itu kan tahan lama. Kemudian apalagi seperti cake yang tahan lama, biskuit tahan lama, tidak masalah. Dia meskipun sudah siap saji, tapi kemungkinan kecil dipakai untuk berbuka, maka boleh kita jual. Kemudian yang kedua, bolehkah menumpuk mayat dalam satu lubang? Hukum asalnya tidak boleh. Kecuali jika ada kondisi khusus, misalnya kuburannya di wilayah ini sudah nggak muat, atau karena terlalu berat kalau harus membuat banyak lubang, yang meninggal ribuan dalam waktu yang sama karena bencana seperti tsunami Aceh, gempa Jogja, kemudian juga gempa Lombok. Orang yang masih hidup, mereka disibukkan dengan menolong yang korban, baik korban yang masih hidup maupun sudah meninggal. Dan di saat yang sama mereka juga harus menggali kuburan. Wah, itu kalau satu mayat satu kuburan,
akan sangat melelahkan. Akhirnya dibuat lubang yang agak besar, kemudian dijejer. Karena kalau nggak seperti itu akan sangat melelahkan. Maka jika suasana seperti ini, insya Allah diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Dan barangkali ada beberapa pemirsa yang sudah menelpon namun belum sempat kita layani, kami mohon maaf. Anda bisa sampaikan di pertemuan berikutnya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita untuk belajar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.